Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Diavania dengan NIM 180340095. Saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 6 dan 7. Soal yang pertama itu rumuskan sistem koordinasi rotasi berdasarkan gambar berikut. Yang kedua itu 1B, apakah syarat atau karakteristik yang membedakan kerangka acuan inersia dengan kerangka acuan non-inersia? Jawabannya itu suatu kerangka acuan inersia adalah suatu kerangka acuan yang pertama bergerak dengan kecepatan konstan, yang kedua tidak bergerak dipercepat, yang ketiga di mana hukum inersia berlaku, yang keempat di mana hukum gerak Newton berlaku, dan yang kelima itu di mana tidak terdapatnya gaya-gaya yang aktif. Selanjutnya, suatu kerangka acuan non-inersia itu adalah suatu kerangka acuan yang kecepatannya itu berubah, dipercepat, diperlambat, atau bergerak dalam lintasan titik lurus, berbelok-belok. Selanjutnya itu suatu kerangka acuan yang dipercepat. Selanjutnya yang ketiga itu di mana hukum inersia ini tidak berlaku. Yang keempat, di mana munculnya gaya-gaya fiktif agar hukum gerak Newton tetap berlaku. Yang kedua itu yang nomor 2A, rumuskan posisi pusat massa dinamika sistem partikel. Sebuah sistem terdiri dari 3 partikel, masing-masingnya terdiri dari unit massa M1, M2, M3 dengan posisi seperti yang ada di slide saya ini. Untuk rumus posisi pusat massanya itu ialah RPM sama dengan R sama dengan 1 per M sigma MI RI, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai N. Jadi untuk rumusan pusat massa dinamika partikelnya itu adalah M1 kali R1 per M ditambah M2 kali R2 per M ditambah M3 kali R3 per M. Selanjutnya itu 2B, dengan menggunakan rumus pusat massa, hitunglah vektor posisi pusat massa di atas. Di sini ada rumus dari vektor posisi pusat massa itu R sama dengan sigma MK kali RK per M. Jadi untuk arah vektor X-nya itu ada 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 5. Jadi untuk arah vektor X-nya itu 8 per 3. Untuk arah vektor posisi Y-nya itu ada 8 per 3. Dan untuk vektor posisi Z-nya itu 9 per 3 didapat 3. Maka posisi pusat massanya itu adalah pada titik 8 per 3I ditambah 8 per 3J ditambah 3K. Selanjutnya itu 3A, buktikan persamaan vektor kecepatan pusat massa R titik sama dengan 1 R sama dengan 1 per M sigma MK kali RK. Di sini dapat kita lihat RPM-nya itu sama dengan X PMI ditambah Y PMJ ditambah Z PMK. Lalu nanti X PMI ini dapat dirumuskan dengan R1 kali M1 ditambah R2 kali M2 dan seterusnya nanti sampai Rn dikali Mn dan per Mn. Lalu nanti didapatkan RPM-nya itu sama dengan 1 per M sigma MI kali RI, I-nya itu mulai dari 1 sampai N. Jadi di sini terbukti di mana M-nya itu adalah jumlah total massa pada sistem yang ditinjau.
Selanjutnya itu 3B, hitunglah kecepatan pusat massa sistem partikel untuk untuk soal 2A. Di mana XPM-nya itu didapat 2, YPM-nya itu ada 5/3 dan ZPM-nya itu 5/3. Dan kecepatan pusat massanya itu ada 2I tambah 5/3J ditambah 5/3K. Selanjutnya nomor 4, tunjukkanlah bahwa energi kinetik dari dua sistem partikel adalah setengah dikali mv kuadrat ditambah mu v kuadrat, dimana m-nya itu ada m1 tambah m2 dan v itu kecepatan relatif serta mu itu adalah massa reduksi. Kita tahu energi kinetik pada partikel itu rumusnya adalah sigma V1 integral mulai dari V1 sampai V2 M kali V dV. Dan nanti didapatkan energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat. Untuk dua partikel dengan M1 dan M2 nya itu adalah massa, mu itu adalah massa reduksi, maka didapatkan EK-nya itu adalah sigma dari setengah mv kuadrat. Lalu karena di sini ada M1 dan M2, maka dimasukkan nilainya setengah M1 V kuadrat ditambah setengah M2 kuadrat M2 V kuadrat ditambah setengah mu V kuadrat. Lalu di sini M1 dan M2-nya digabungkan dan didapat setengah MV kuadrat ditambah setengah mu V kuadrat. Kenapa di sini M1 tambah M2 didapat M? Karena di soal sudah dikatakan bahwa M itu sama dengan M1 tambah M2. Lalu di sini dapat terbukti energi kinetik untuk dua partikel itu adalah setengah dikali mv kuadrat ditambah mu V kuadrat. Dengan V-nya itu adalah kecepatan relatif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.